Selamat siang teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Hari ini saya mau bercerita dan memberikan pendapat saya tentang berita yang baru-baru ini ada teman-teman ya. Jadi ini ada berita di mana dalam berita ini banyak sekali komentar meminta saya untuk membantu wanita ini teman-teman. Mari kita lihat dulu videonya. Bagi yang belum tahu, ini adalah seorang wanita ya berkewarganegaraan Korea dan permanent residence di Singapura ya, yang menikah dengan orang Indonesia teman-teman ya, dan mereka belum bercerai tapi pisah rumah, di mana anaknya ini diambil oleh si sang suami teman-teman ya. Dan ini kelihatan si wanita ini yang orang Korea ini, warga negara Korea, ingin mengambil anaknya kembali. Dan jadi dia datang ke rumah sakit mau ngerebut anaknya dari suaminya sendiri ya. Jadi mereka nih saling rebutan anak ini kalau saya lihat ya. Yang belum silakan di googling, ini lagi beritanya lagi viral teman-teman di Tribun. Ini sang wanita sedang menangis. Terlihat anaknya dibawa, dia diminta pergi dari rumah sakit. Ya, jadi ini ada beberapa berita ya teman-teman. Yang belum menonton silahkan di googling aja, ini sangat viral sekali teman-teman. Ini juga videonya. Hi Indonesia, I'm Amy. Thank you so much for your support on Twitter and all medias. I'm very helpless because my husband Aiden Wang and his mistress Tisha Ermi, they kicked me out of a family house. They took all our savings, most importantly. Oke ya teman-teman, jadi ini dia sedang menceritakan tentang kesulitan yang sedang dihadapinya teman-teman. Jadi kalau berdasarkan cerita yang saya dengar ya, karena saya bukan kuasa hukumnya, posisi mereka ini belum cerai karena dia masih bilang antara dia dan my husband, kata dia. My husband berarti masih suami, kecuali dia bilang ex husband ya. Jadi dari apa ya keterangan yang saya dapatkan dari berita ini, saya berasumsi mereka berdua masih belum bercerai ya. Tetapi dibilang bahwa suaminya ini punya mistress, berarti punya selingkuhan, kata dia nih ya, versi si Ami. Saya nggak tahu kebenarannya atau tidak, tapi banyak netizen meminta saya untuk menolong si Ami ini. Jadi dibilang ini kan si ibunya ini warga negara Korea, nggak bisa menemui anaknya, jadi dia mau ketemu anaknya, mau ambil anaknya gitu loh, sedangkan suaminya nggak mau kasih ke istrinya ya. Nah, hal seperti ini bagaimana teman-teman kalau terjadi ya kepada kita ya, yang namanya kalau kita punya anak terus ada suami sama istri berantem di situ ya, apalagi salah satu selingkuh misalnya. Apakah dengan selingkuh otomatis dia akan kehilangan aksu terhadap anak? Tidak teman-teman ya. Jadi saya mau jelaskan posisi hukumnya. Ini adalah persis yang saya alami ya 15 tahun yang lalu ketika saya saling berebutan anak dengan mantan istri saya untuk mendapatkan Kate Victoria Lim teman-teman ya. Dan saat itu posisi kami masih sama. Kenapa sama? Saya sama mantan istri saya tuh saat itu belum bercerai teman-teman ya. Jadi bagaimana kalau posisi ini terjadi kepada kalian teman-teman? Dia berusaha ngambil anaknya tetapi dihalang-halangi ya kan. Nah permasalahannya dalam posisi si Ami ini, yang mau dia ambil anaknya itu dari suaminya dia.
Apakah suaminya nggak berhak atas anak itu? Berhak. Ya. Jadi hal yang seperti ini sebenarnya teman-teman adalah hak masih di dalam rumah tangga. Lawyer sebenarnya belum berhak untuk ikut campur. Ya, di mana lawyer itu ikut campur ketika mereka nanti mengajukan proses hukum. Jadi misalnya si suami atau si istri ini nanti mau bercerai, di situ memperebutkan hak anak, disitulah baru lawyer masuk peranan. Lah kalau di sini sekarang yang berperan siapa? Sebenarnya yang di sini berperan ini mediasi, nggak mesti lawyer, ya nggak mesti lawyer. Siapa bisa berperan? Mungkin orang tua mereka, ya atau mungkin teman mereka, atau mungkin saksi ketika mereka menikah. Itu bisa datang dan mencoba memediasi mereka. Karena kedua belah pihak, baik suami maupun istri, punya hak yang sama atas anak tersebut, teman-teman. Ya, jadi bukan berarti kalau si suaminya itu selingkuh atau istrinya selingkuh, hak asuh anak jatuh ke yang sebelahnya. Nggak mesti kayak begitu. Nanti yang memutuskan adalah hakim di pengadilan. Jadi seperti ini harus cerai dulu, ya, baru nanti hakim bilang di mana hak asuh anak, apakah di istri atau di suami, ya. Nah, maka berdasarkan hukum si orang yang ditunjuk oleh hakim itu memiliki hak asuh atas anak di atas kertas. Tetapi teman-teman saya kasih tahu ya, di dalam kasus saya dengan mantan istri saya, waktu itu hak asuh ada di pihak ibu. Ya. Jadi istri dimenangkan oleh pihak suami, oleh pihak hakim. Kenapa dimenangkan? Karena waktu itu anak saya masih berusia 1 tahun 3 bulan. Jadi dianggap oleh hakim masih membutuhkan pihak dari sang ibu untuk menyusui, teman-teman ya. Tetapi saya kasih tahu sebuah hal penting di Indonesia. Ya. Putusannya walaupun dibilang bahwa hak asuh ada di pihak ibu, tetapi karena fisik ada di pihak sang bapak yaitu saya, hakim tidak memperbolehkan adanya eksekusi, teman-teman. Nah, inilah yang menarik ya dari pihak rumah tangga yang kalian teman-teman harus ketahui. Manusia itu bukanlah sebuah benda yang bisa dieksekusi, bukanlah sebuah barang. Kalau rumah bisa aja kita eksekusi, jual, lelang. Anak mana bisa, teman-teman? Apakah anak bisa kita eksekusi, jual terus lelang, bagi 2? Nggak bisa. Jadi bagaimana? Karena ini adalah manusia, kuncinya adalah siapa yang pegang badannya, dia yang menang, bisa dia yang berhak atas anak itu. Berhak secara fisik, bukan berhak secara yuridis. Secara putusan mungkin kalau digugat oleh sang ibu, ya kan? Kalau digugat oleh sang ibu, kemungkinan hak asuh tetap nanti hakim akan berikan ke si ibu. Tetapi karena fisik ada di bapak, ya kan? Fisik ada di bapak dan nggak bisa dieksekusi. Ibunya ini hanya memegang putusan atau yang istilahnya berkas kertas kosong, teman-teman. Ya, saya kasih tahu ini yang terjadi pada saya dan ini yang bakal terjadi sama mereka. Makanya yang dia rebutkan saat ini bukanlah masuk ke pengadilan siapa yang mendapatkan asuh, bukan. Dia nangis mau ambil, kenapa? Karena dia mau ambil fisik sang anak. Kalau dia ambil fisik sang anak, terus sama si ibu yang berwarga-negaraan Korea, dia bawa ke Korea, ya kan? Maka apa yang terjadi dengan si anak itu? Si suaminya juga nggak punya kesempatan untuk melihat anaknya lagi, ya. Jadi yang seperti ini teman-teman sebenarnya korbannya bukan si ibu. Kalau saya melihat nih ibu-ibu nangis, nangis ya, oke. Dia sedih karena bapaknya yang terima dan dia kehilangan sosok dari si anak. Tetapi sebenarnya korbannya bukan ibunya, teman-teman. Siapa korbannya? Sang anak yang jadi korban. Saya kasih tahu. Ya, saya waktu itu jujur masih muda, ya kan, saya menikah dengan baru kenalan ya 1-2 bulan, di situ sangat cepat lah, ya, sehingga nggak tahu dan mungkin saat itu saya juga belum dewasa karena saya menikah sebelum usia 30, teman-teman. Dan yang terjadi adalah kita masih yang namanya muda masih sangat emosional. Jadi kalau berantem tuh maunya menang, sama kayak laki dia juga begini nih kalau saya lihat kan, dia mau ambil anaknya. Dia panggil polisi, dia usir ini si ibu, ya kan. Dia nggak realize bahwa sang anak juga nanti butuh sosok ibu, ya. Dan dia berpikir, aduh, ya udah gue udah ada selingkuhan ini, biar selingkuhan saya lah yang menjadi sosok ibu bagi si anak yang baru, ya. Tapi saya bilang teman-teman, sang anak itu butuh kasih sayang dari dua belah pihak, baik ibu maupun bapak. Itu yang harusnya didapat. Jadi korban sebenarnya bukan sang ibu, korban sebenarnya adalah sang anak.
Lalu bagaimana kalau orang pada teriak, Pak Alvin, tolong dong si Ami ini kita tolong gitu kan. Kita kalau menolong si Ami, mengambil paksa si anak dari si suami, oke, bisa aja. Saya bisa bantu seperti itu. Tetapi kalau kita bantu, apakah bagus untuk sang anak? Tidak, teman-teman. Ya, karena sang anak juga butuh si ayah. Nggak bisa kita lepaskan dari si ayah. Masalahnya si ibu sama si bapaknya inilah yang punya masalah sehingga jadi korban si anak. Lalu penyelesaian di mana? Penyelesaiannya bukan ambil si anak dari si ayah. Tapi kita berusaha mediasikan antara si ibu ini dan suaminya. Karena mereka, ingat teman-teman, belum bercerai. Ya kan? Untuk bisakah bersatu kembali? Masalahnya masalah apa sih? Coba diselesaikan. Itulah kuncinya dari rumah tangga. Ya, bukan memecah belah. Saya kasih tahu teman-teman, waktu saya sama mantan istri saya, ya kan, mantan istri saya punya lawyer siapa? OC Kaligis yang sekarang ngurusin Jiwasraya yang nggak bisa cair di situ, teman-teman. Ya, dia ngomong dirinya sebagai advokat senior, tetapi apa yang dia bilang di surat kabar waktu itu terhadap mantan istri saya? Dia bilang Alvin Lim melakukan pidana berlapis katanya. Patut dipenjara. Itu bukan lawyer yang baik, teman-teman. Secara etik ya. Secara etik bukan lawyer yang baik. Karena kenapa? Anak saya kalau ditanyain sama OC Kaligis, pasti anak saya marah. Pasti marah. Karena dia punya hak terhadap ibu dan bapak. Apa haknya seorang pengacara memenjarakan si bapak? Ya. Namanya pernikahan, perkawinan, teman-teman. Itu adalah private relation. Hubungan privat antara dua orang. Bukan hubungan umum, teman-teman. Ya, ini yang teman-teman wajib ketahui secara hukum. Ya, ada hukum privat, ada hukum sipil, ya, atau umum di situ. Hukum sipil apa? Kalau kita bunuh orang, nah, ya kan kita curi uang orang. Tapi kalau antara keluarga berantem, itu semestinya bukan campur tangan dan bukan urusan dari orang luar. Itu harus diselesaikan antara mereka sendiri, teman-teman. Kecuali terjadi pidana, ya. Pidana apa? Misalnya si suami gebukin si istri, ya kan? Atau si istri aniaya si suami. Nah, itu baru masuklah hukum sipil. Ya, tapi kalau kayak begini mereka masih ribut-ribut. Ini seharusnya biarkan mereka berdua selesaikan dulu. Nanti kalau mereka bawa secara umum, dia bawa secara hukum, ya, dia itu dengan apa? Mengajukan perceraian di pengadilan, barulah di situ ranah publik. Karena dia bercerai. Ketika mereka bercerai sudah tidak ada lagi hubungan privat, tapi sudah terjadi hubungan sipil atau umum, ya. Di situ baru lawyer berperan, teman-teman. Seharusnya, ya, seharusnya. Tapi banyak lawyer salah kaprah, baru ribut, langsung lawyer itu bertindak seolah-olah dia adalah penasehat, seolah-olah dia adalah pendeta seperti OC Kaligis terhadap mantan istri saya. Ya kan, mantan istri saya memberikan kuasa kepada OC Kaligis bilang, wah, Alvin melakukan pidana berlapis apa? Dia bilang, itu walaupun bapaknya, kata OC Kaligis nih ya, walaupun itu bapaknya tetap penculikan, makanya dia jadi profesor juga masih goblok. Ya, kenapa saya bilang masih goblok? Namanya masih bapaknya, mengambil anaknya kok dibilang penculikan. Itu saya bingung di situ. Saya status waktu itu masih ayah kandungnya, ya kan. Juga statusnya belum cerai. Saya mengambil anak saya dari posisi rumah orang lain, si Tommy Tompel. Masa saya ngambil dari rumah Tommy Tompel, anak saya sendiri saya dibilang menculik? Itu kan profesor hukum atau profesor dodol, itu saya nggak tahu itu. Makanya banyak orang-orang, teman-teman di luar sana mengaku dirinya profesor, mengaku dirinya hebat. Tetapi ketika ngurusin kasus, kita bandingin aja kasus bodong. Ya kan? Saya Alvin Lim dengan menggunakan LQ, saya urus Indosuria. Masuk penjara orangnya, aset sitaan dapat 2 triliun, sudah dibagikan 50 miliar, nanti sisanya akan dibagikan lagi. Ya, dari kejaksaan ke LPSK udah diberikan ya. LPSK belum berikan ke korban, tapi sudah dalam proses ini, teman-teman. Sedangkan Jiwasraya yang katanya OC Kaligis sudah menang di pengadilan, sampai sekarang juga dia nggak terima duit, nggak dibayar sama pemerintah, nggak dapat ganti rugi. Ya, jadi kualitas dari seorang lawyer tidak ditentukan dari title dia, mau doktor, mau profesor, ya. Itu tidak ada artinya, teman-teman. Tidak ada artinya.
Kemampuan seseorang pengacara untuk beracara itulah yang menentukan bisa berhasil atau tidaknya menangani perkara. Ya, LQ kita bukan hanya berhasil di Indosuria loh. KSPSB juga sudah berhasil. Fahrenheit sudah dibagikan, uangnya sudah nyata masuk ke rekening para korban, teman-teman. Bentar lagi DNA Pro juga kemungkinan 100% akan dikembalikan. Karena kenapa? Aset sitaan sebesar 400 miliar lebih, sedangkan klaim yang masuk melalui pidana cuma 300 miliaran. Ya, dan hakim maupun kejaksaan sudah menolak korban susulan, teman-teman. Ya, makanya itu saya bilang pertama kali, lapor polisi. Kalau nggak lapor polisi, investasi Bawilo nggak dapat apa-apa. Kalau kamu lapor polisi ada barang sitaan, Anda menjadi yang pertama mendapatkan hak untuk barang sitaan tersebut. Ya, jadi disinilah teman-teman kepiawaian, kepandaian, dan kemampuan untuk beracara seorang lawyer dinilai. Bukan dari dokter, bukan dari profesor, teman-teman. Bukan. Tetapi dari kemampuan dia menyelesaikan kasus, bisa beres nggak kasusnya? Menang nggak di situ kasusnya? Masuk nggak penjaranya, penjahatnya ke penjara, ya kan? Kayak Indosuria masuk tuh 18 tahun, ya. DNA masuk di penjara juga, Fahrenheit masuk di penjara juga, LQ tidak gagal di situ. Duitnya pun juga balik, teman-teman, kepada korban, ya. Sedangkan Jiwasraya sampai sekarang nggak balik, teman-teman. Ya, ini loh kemampuan beracara, ya, tidak ditentukan oleh tingkat education. Makanya teman-teman, ya kan, saya juga buka kelas bukan hanya kelas hukum, ya. Hukum makanya LQ namanya legal quotient, kecerdasan hukum. Ya, bagaimana kita bisa cerdas dalam hukum, mendapatkan yang kita mau. Mau itu pakai cara no viral no justice kayak, mau pakai cara beracara kayak mendekati si A, mendekati si B, koordinasi apapun itu, ya kita lakukan selama tidak melanggar hukum, mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Ya, ini camkan. Terus kedua, ya itulah makanya saya membuka kelas kecerdasan keuangan. Apa gunanya kelas kecerdasan keuangan? Banyak orang itu melakukan pidana karena dia tidak pintar secara keuangannya. Makanya mereka nyuap, mereka nyogok, karena mereka mau kaya, nggak tahu cara untuk kaya. Nah makanya saya sebelum jadi lawyer, saya adalah ahli keuangan, teman-teman, ya. Dalam waktu dekat nanti di bulan April saya akan bikin kelas option. Jadi bagi teman-teman yang mau, ya kan, yang mau menambahkan kecerdasan keuangan mereka dan bagaimana cara mendapatkan uang dengan menggunakan saham atau option, ya kan, silakan hadiri kelas. Karena kelas itu hanya terbuka untuk 25 orang pertama, ya. Maksimal 25, kita nggak buka lebih dari 25 karena kita mau maksimal, kita mau efektif kelas tersebut, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, bukannya saya nggak mau membantu terhadap Ibu Ami ini, teman-teman. Ini bukan ranah pengacara untuk bantu. Di sini masih ranah dari pendeta, masih ranah dari orang tua, masih wacana dari si teman-teman mereka nih untuk bantu apa? Merujukan mereka, bukan lawyer. Kalau lawyer yang datang bilang ya udah ajuin cerai aja di pengadilan. Nanti lawyernya dapat duit, mereka yang bonyok, ya teman-teman, ya. Jadi jangan kita memperkeruh suasana, tapi kita melihat bisakah kita menjadi bagian membantu antara untuk keluarga ini rujuk. Kecuali keluarga ini nanti udah dipertemukan mediasi nggak bisa rujuk, baru disitulah lawyer berperan. Ya kan, ya udah putus cerai, oke, hak asuh di mana di situ. Tinggal kalau misalnya anak, ya mereka mau rebutan fisik, silakan rebutan fisik di situ. Walaupun itu tidak disetujui oleh hakim, pasti nggak disetujui karena itu adalah manusia adalah bukan objek, bukan hewan, bukan barang yang bisa dijual. Oke, teman-teman, saya harap semua podcast yang saya berikan ini ya jangan disalahartikan. Bukan untuk menjelekkan, bukan untuk menolak memberikan pelayanan kepada siapapun, tidak. Kalau saya diberikan kuasa, baik oleh si ibu atau si ayah, saya akan terima, ya. Tetapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang saya inginkan, karena saya lebih mau mereka rujuk dan anak mereka mempunyai ayah ibu yang lengkap, teman-teman, ya. Kecuali memang itu sudah tidak bisa, mentok, makanya perceraian itu syaratnya bagi mereka ini adalah apa? Perselisihan atau perkelahian yang terjadi terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan. Itulah alasan utama bercerai. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, teman-teman, ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih dan salam cerdas hukum.